Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ini biar nambah semangat, kalau saya tanya gimana kabarnya anak-anak, jawabnya bikhair, alhamdulillah, Allahu akbar. Gitu ya. Gimana kabarnya anak-anak? Bikhair, alhamdulillah, Allahu akbar. Capeknya sudah mulai agak hilang? Ya gak apa-apa kalau gitu, nanti kita gak usah lama-lama ya, nanti kita langsung simpel aja karena nanti bapak juga mau ada rapat ya, jadi kita gak usah terlalu lama. Ya, sebelum mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Amin. Nah, ada yang masih ingat kita kemarin pada waktu pertemuan pertama itu kita membahas tentang pelaporan hasil percobaan. Nah, ada yang ingat nggak kira-kira struktur laporan itu memuat apa saja? Nggak masuk? Oh, nggak masuk. Dari sini semua udah nggak ada yang ingat? Apa saja sih strukturnya, struktur dari laporan? Pokoknya terakhir kesimpulan. Terakhir kesimpulan gitu aja ya. Nah, untuk saya perkuat kembali bahasanya laporan percobaan itu memuat yang pertama tetap ada yang namanya terus kemudian langkah percobaan dan juga hasil dari percobaan baru yang namanya jangan tiba-tiba nanti langsung masuk ke kesimpulan. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dibahas. Oke. Terus ada yang tahu mengapa laporan percobaan itu penting untuk dituliskan secara ilmiah? Biar di ACC. Biar di ACC. ACC apa itu? Biar terstruktur. Biar terstruktur. Ada lagi? Nah, laporan percobaan itu memang harus ditulis dengan dengan ilmiah karena juga biar menjadi bukti bahwasanya kita itu pernah melakukan apa yang namanya sebuah percobaan ataupun praktikum. Nah, ini karena kita kemarin juga sudah mempelajari terkait apa itu yang namanya pelaporan hasil percobaan. Nah, ini langsung kita masuk ke eksperimennya saja, yaitu kita eksperimen simpel dengan cara melarutkan gula di dalam air. Nah, ini nanti saya bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti dibagi menjadi 4 kelompok ya buat mengerjakan LKPD yang ini. Waktunya 3 menit cukup? Cukup. 1, 2, 3, 4. Silakan dikerjakan dulu ya, waktunya 3 menit. Dos. Ini dibantu ngerjakan Mas, jangan main HP sendiri ya nanti ya. Nanti tak suruh maju loh kamu. Ya.
Nanti ada presentasinya enggak? Ada, nanti perwakilan dari salah satu kelompok bisa maju di ke depan ya buat menyampaikan dari laporan yang sudah ditulis dari praktikum melarutkan gula. Yuk. Gak usah terlalu buru-buru ya, biar jawabannya nanti juga maksimal. Aku nggak tahu. Ya, diminum dulu, diminum nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau mau ada yang minum ataupun kalau makan jangan ya, kalau makan jangan. Kalau minum nggak apa-apa, biar juga nggak capek kita. Ini sampai selesai Pak pekerjaannya. Iya, sampai selesai. Terus minggu depan kita ganti materi itu ya. Materi apa Pak? Nanti materinya itu ada pengukuran di minggu depan, oke? Berapa lagi? Ini nanti yang mau perwakilan maju di depan siapa? Sipti. Nah ya nggak apa-apa nanti. Bentar ya, nunggu yang lain selesai dulu biar kita koreksi nanti sama-sama. Kesimpulan apa ini? Ayo diisi nggak apa-apa. Ya udah selesai semua. Ya Pak. Ayo tadi yang mau perwakilan maju Mbak Siti, monggo. Ayo nggak apa-apa yuk. Mbak Siti nggak yang malu. Baik, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan kelompok kami. Yang pertama langsung nih Pak. Ya. Jadi tujuan dari pekerjaannya adalah melakukan tugas dalam air. Alat pemudanya, awalnya ada gelas dan sendok, tujuannya ada gelas dan air. Bahan kerjanya yang pertama yaitu menyiapkan gelas, kemudian menyiapkan sendok, terus memasukkan bentuk dari atas gelas, masukkan gelas dan lalu aduk gelas kita larut. Pengamatannya, apa yang terjadi ketika sudah dimasukkan ke air, sudah menjadi larut sehingga lebihnya tidak terlihat lagi. Kesimpulannya,
Kemudian jika kita mengalir akan satu baiknya kalian meminta percobaan apa kesulitan yang kalian alami selama percobaan? Kesulitan dalam menemukan kenapa tidak bisa. Ya, makasih tepuk tangan buat Mbak Siti ya. Oke, tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 3 bahwasanya dalam melakukan percobaan melarutkan gula itu alat dan bahannya yaitu gelas, air, gula, dan juga sendok. Terus langkah percobaannya ada siapkan segelas air, masukkan 1 sendok gula, lalu aduk hingga gula larut hingga diamati perubahannya dan juga hasilnya itu. Nah, hasil pengamatan setelah gula dimasukkan itu gula menjadi larut dan setelah diaduk untuk partikelnya menjadi gula tidak terlihat. Nah, kesimpulan pada sebelum masuk ke kesimpulan ini untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi, ini ada beberapa soal yang harus anak-anak kerjakan buat mengukur kepemahaman. Ini ya Mas, dikerjakan, jangan sampai nggak dikerjakan. Gila. Lagu laporan. Waktunya 1 menit cukup. Apa mau 5 menit? Lebih cepat lebih baik, lebih cepat kita pulang juga ya nanti ya. Lebih cepat lebih baik ya, nanti kita juga bisa langsung cepat pulang kalau kita cepat selesai. Bisa aja ya? Bisa aja Sekarang sudah homi ya? Coba. Udah. Oke. Loh, ini juga Pak. Ini dikerjakan semua 10 soalnya. Kamu Ini namanya siapa? Siti. Oh ya. Nanti itu biar saya catat. Jangan contekan ya. Namanya dicatat dulu. Siti, Pak. Ya, ya Mbak Siti. Siti. Coba. Oke. Pertemuan kali ini sudah selesai, di mana kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu penyusunan laporan dilakukan dengan mengisi setiap bagian laporan berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh dari percobaan. Laporan yang baik harus sesuai dengan fakta, disusun secara runtut, serta menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Dengan memahami cara penyusunan, peserta didik dapat menyampaikan hasil dari percobaan. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati ya pulang.